Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Deus 666 Part 3. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung cek ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Deus 666. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan judul asli dari manhwa ini adalah Why I Quit the Demon King. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Deus yang terlihat kesal dan ia berkata bahwa sekarang mereka akan menghancurkan gue pahlawan yang ada di tempat tersebut. Alex yang mendengar hal itu langsung kaget dan ketakutan. Lalu ia berkata agar sekarang Deus yang merupakan tuanya menunggu sebentar. Alex di sana tahu bahwa gue pahlawan memiliki banyak sekali pahlawan. Jadi ia berpikir bahwa mungkin Deus tak akan bisa menang melawan mereka semua. Jadi Alex harus menghentikannya sebentar. Alex pun berkata bahwa kedepannya Deus ingin menjadi rekan pahlawan. Jadi Deus tak boleh menghancurkan guild tersebut. Alex tersenyum lebar. Lalu ia memberitahu jika guild pahlawan lenyap, maka siapa yang akan memberikan sertifikasi bagi Zeke. Deus yang mendengar hal itu langsung terdiam dan di sana ia mulai berpikir dengan keadaan yang terjadi saat ini. Dengan wajah kesalnya Deus pun berpikir keras, sedangkan Alex langsung berpikir bahwa tadi ia telah mencegah kehancuran dari keadaan dunia. Tiba-tiba Deus pun langsung menuju ke atas dan dia berkata bahwa sekarang mereka akan pergi ke suatu tempat. Deus di sana menatap dengan tajam, lalu ia berkata bahwa mereka akan mengatasi kerugian yang terjadi dengan menjarah negara tetangga. Alex pun bertanya tentang apakah sekarang Deus ini benar-benar ingin menjadi seorang manusia, dan ia berkata bahwa mereka mungkin harus segera kembali ke dunia iblis. Namun pada akhirnya mereka berdua pun mulai melakukan perjalanan sambil menaiki kuda dan di sana Alex mencoba untuk memanggil Deus. Alex terus memanggil Deus yang bersamanya, namun Deus malah diam dan tak menjawab perkataannya. Alex pun marah sambil berteriak kencang sehingga Deus langsung kaget dan terkejut karena hal tersebut. Alex mengatakan bahwa Deus telah berkeliaran semaunya, jadi ia harap Deus segera kembali ke Demon Realm karena para demon telah menanti kedatangannya dan Deus ini harus segera menyelesaikan Demon King Armor untuk menguasai dunia manusia. Deus menjawabnya dengan wegah. Ia berkata bahwa dirinya tak ingin disuruh oleh orang lain untuk melakukan penyerangan pada manusia. Alex pun berkata jika itu adalah kewajiban. Bahkan 665 iblis sebelumnya telah melakukan hal itu terus-menerus sesuai dengan catatan dari dewa. Deus yang mendengar hal itu bingung. Ia bingung tentang mengapa dewa dibutuhkan jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Jadi ia harap sekarang Demon King tidak akan ada lagi. Ketika mendengar hal itu Alex pun kesal dan ia berkata jika Deus tak ingin kembali ke dunia iblis, maka dirinya harus melahirkan anak untuk dijadikan raja iblis selanjutnya. Alex mengatakan bahwa ia tidak akan kembali ke dunia iblis sebelum Deus kembali atau anaknya lahir di dunia. Deus yang mendengar hal itu langsung tersenyum dan ia berkata jika hal itu akan membuat Alex menjadi pesuruhnya seumur hidup. Alex pun mulai tersenyum panik dan di sana ia bertanya tentang apakah sekarang dirinya harus mencarikan Deus pengantin terbaik di dunia. Deus pun berkata bahwa ia akan menghancurkan dunia iblis jika Alex terus mengatakan hal itu pada dirinya. Namun tiba-tiba Alex terkejut karena Deus bertanya tentang apakah hal itu bisa dilakukan. Deus bertanya tentang apakah mungkin jika dirinya mendapatkan Tuan Putri yang sebelumnya mereka dapatkan. Terlihat pipi Deus memerah karena kita semua tahu bahwa Deus ingin melakukan aragag-eragag dengan sang Tuan Putri. Alex yang mendengar hal itu mulai kebingungan dan ia bertanya tentang apa yang sebenarnya dikatakan oleh Deus saat ini. Deus pun langsung berteriak dengan wajah senangnya dan ia bertanya tentang apakah manusia bisa hamil padahal melakukan hal tersebut dengan Deus yang merupakan iblis. Deus di sana terlihat sangat senang karena Alex mengatakan jika itu adalah hal yang sangat mudah. Alex berkata bahwa reproduksi manusia dan iblis jauh berbeda, tapi hal itu bisa dilakukan oleh mereka. Alex pun mulai menjelaskan tentang pelajaran biologi yang membosankan sehingga membuat Deus langsung merasa sangat wegah karena hal tersebut. Deus mulai mengangkat tangannya, lalu ia berkata bahwa sekarang mereka bisa langsung skip saja ke cara melakukan adegannya. Alex menatap tajam dan ia berkata jika Deus menginginkannya, maka demon yang ada di dalam tubuhnya bisa pindah dengan sendirinya. Alex menjelaskan jika 99% wanita bisa hamil jika ia melakukan aragag-eragag dengan Deus. Namun dengan beradu bibir saja, maka kemungkinannya hanya 50%. Deus langsung terkejut karena ia tak menyangka jika beradu bibir bisa menyebabkan kehamilan bagi sang wanita.
Tak hanya itu, di sana Alex juga berkata jika wanitanya bisa hamil jika mereka berpegangan tangan. Deus pun langsung menghela nafas. Ia berkata bahwa dirinya tak menyangka karena omongan orang tua Indonesia tentang berpegangan tangan bisa hamil adalah sebuah kebenaran. Deus berkata bahwa ia hampir terjebak dalam sebuah masalah sehingga ia bingung tentang mengapa membuat anak ternyata cukup rumit juga. Deus berkata bahwa dirinya semakin tidak suka dengan tubuhnya karena tubuhnya itu bisa membuat dan membunuh anak sesuka hatinya dengan mudah. Tapi Alex berkata bahwa tubuh Deus adalah tubuh yang terpilih dan tubuh Deus adalah harapan dan penyelamat bagi para iblis. Deus berkata jika dia itu tidak spesial karena tubuhnya adalah sebuah tubuh yang diproduksi secara massal tapi dikeluarkan sekali dalam 100 tahun. Deus berkata bahwa ia tak suka hal tersebut karena dirinya menjadi tak bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Tiba-tiba di sana ada suara tertawa yang sangat aneh. Deus dan Alex yang mendengar hal itu langsung terkejut dan mereka berdua pun melirik ke arah suara tertawa aneh yang mereka dengar. Ternyata suara itu berasal dari orang-orang yang berlari ke arahnya. Terlihat di sana ada seorang wanita yang dikejar oleh kawanan bandit dan mereka berlari mengejarnya sambil tertawa dengan suara aneh. Wanita itu meneteskan air mata dan dengan wajahnya yang berbinar ia berkata bahwa dirinya ingin diselamatkan dari para bandit yang mengejarnya. Alex berkata bahwa mungkin mereka harus menyelamatkannya karena dengan begitu biasanya akan ada hal baik yang terjadi. Namun Deus malah berkata jika keadaan sekarang sedikit aneh dan tidak ia mengerti. Deus berkata bahwa sekarang wanita itu berlari meminta pertolongan ke arah mereka. Tapi terlihat mereka sekarang berada di ruang terbuka yang sangat luas sehingga Deus tak sadar tentang dari mana asalnya wanita tersebut. Alex pun menatap Deus karena di sana Deus juga berkata bahwa ada hal aneh lainnya dari mereka. Deus memperhatikan si wanita yang sedang dikejar dan ia berkata bahwa mereka tak bisa merasakan keberadaannya saat wanita itu tiba-tiba datang ke arah dirinya. Deus pun bertanya tentang apakah keadaan sekarang adalah perbuatan Alex karena Alex ingin membuat Deus melahirkan anak agar bisa menjadi Demon King baru. Alex langsung tersenyum dan ia berkata bahwa ide murahan seperti itu bukanlah levelnya yang merupakan orang terkuat di Demon Realm. Tiba-tiba di sana Deus pun terkejut karena si wanita itu langsung datang ke arahnya sambil memanggil Deus dengan kencang. Wanita itu memasang wajah sedih. Ia berkata bahwa sekarang dirinya sedang dikejar bandit, jadi ia harap Deus yang merupakan pahlawan segera menolongnya. Deus pun berkata bahwa ia bukanlah pahlawan, melainkan ia hanyalah rekan dari sang pahlawan. Karena mendengar hal itu wanita tersebut pun langsung terkejut. Lalu sambil mengulangi wajahnya yang sedih ia berkata bahwa dirinya meminta bantuan dari rekan sang pahlawan. Deus berkata bahwa mereka adalah party level tinggi, jadi dirinya tidak ingin mengurusi permintaan remeh seperti mengalahkan para bandit. Terlihat Deus pun langsung berteriak kencang karena tadi wanita itu mengatakan sialan pada Deus dengan nada yang sangat rendah. Deus memarahi wanita tersebut, namun tiba-tiba di sana ada sebuah kapak yang terbang dan mengenai kereta kudanya. Deus kaget dengan hal tersebut karena ia tak menyangka ada orang yang berani merusak kereta kudanya dengan kampak. Deus pun melirik ke arah belakang karena di sana ada para bandit yang mulai memanggilnya. Para bandit itu berkata bahwa Deus sangat konyol dan ia berkata agar Deus nyah dari sana jika tidak ingin mati. Deus yang mendengar hal itu menatap sinis dan ia berkata bahwa sekarang mereka akan terbakar selama-lamanya. Tiba-tiba api hitam Amaterasu versi ungu pun muncul dan api itu langsung membakar para bandit yang tadi datang ke arah Deus. Para bandit yang terkena api itu berteriak kencang. Mereka berkata bahwa api itu sangat panas sehingga ia harap ada seseorang yang bisa memadamkannya. Namun para bandit pun ketakutan karena Deus berkata jika api itu tidak akan pernah padam selamanya. Deus mengatakan bahwa api itu tidak akan padam hingga akhir dunia. Jadi sekarang dia bertanya tentang siapa lagi yang ingin terbakar oleh api tersebut. Para bandit yang tersisa pun langsung kocar-kacir dan mereka meminta maaf pada Deus yang langsung dipanggil kakak oleh mereka. Si wanita yang melihat hal itu langsung tersenyum dan ia sedikit kaget dengan hal tersebut. Deus pun berkata agar wanita itu nyah, namun wanita itu malah berkata jika kuilnya pun telah diduduki oleh para bandit. Ia mengatakan bahwa para priestess telah dijadikan budak dan bahkan relik juga dicuri sehingga ia harap Deus bisa membantunya untuk merebut kuilnya dari para bandit yang terkutuk. Sambil menggali emasnya di sana Deus berkata bahwa ia ogah melakukan hal tersebut karena itu hanyalah quest rendahan bagi dirinya. Deus pun mengajak Alex untuk segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba ia melirik ke arah si wanita karena ia mengatakan agar Deus menunggu sebentar. Wanita itu berkata bahwa kuil yang diduduki oleh para bandit merupakan tempat paling suci bagi para naga. Dan bahkan jika Deus membantunya, maka nanti ia akan diberikan helm Jin Gumyong yang sangat luar biasa. Deus yang mendengar hal itu langsung terdiam dan dia berkata agar sekarang mereka segera berangkat ke kuil tersebut. Mereka pun pergi ke sebuah kuil yang berada di gunung tinggi.
Alex berjalan dengan kaki yang gemetar karena di sana ia merasa kelelahan. Deus sendiri santuy saja dan ia bertanya tentang mengapa Alex kelelahan. Ternyata Deus berdiri di atas punggung Alex, sedangkan Alex di sana berjalan kelelahan sehingga ia bertanya tentang mengapa mereka tidak terbang langsung saja ke sana. Deus berkata bahwa hal itu tak boleh dilakukan, sehingga Alex berkata bahwa Deus ini memang sangat cocok untuk tinggal di Demon Realm karena kelakuannya lebih dari iblis. Dengan keringatnya yang berceceran di sana, Alex pun berkata bahwa situasi saat ini cukup mencurigakan bagi dirinya. Alex bingung dengan si wanita yang terlihat biasa saja padahal mendaki gunung tinggi yang sangat curam. Alex berkata bahwa wanita itu tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut selama 30 menit tanpa henti. Deus pun berkata bahwa wanita tersebut adalah seorang pembohong yang ulu. Namun meski begitu Deus mengatakan bahwa dirinya akan menguliti kepala wanita itu jika ia berbohong tentang helm Jin Gumyong yang merupakan ibu dari para naga. Tapi Deus sedikit bingung. Ia bingung tentang Jin Gumyong yang benar-benar ada karena dijelaskan bahwa Jin Gumyong adalah naga yang disembah oleh naga lainnya. Alex mengatakan bahwa lebih tepatnya Jin Gumyong adalah figur utama seperti Demon King yang merupakan figur dari dunia iblis. Demon dan naga diciptakan oleh sang pencipta, lalu kedua ras ini menyembah sang pencipta yang disebut sebagai dewa. Manusia pun sama halnya seperti itu, dan manusia juga menyembah sang pencipta seperti yang dilakukan oleh demon dan juga naga. Deus pun menatap langit. Dia berkata bahwa hidup manusia gampang sekali, sedangkan para naga dan iblis diperlakukan seperti budak oleh sang dewa. Alex pun mengatakan agar Deus tak meragukan sang dewa, karena semua yang dilakukan oleh dewa adalah jelmaan dari rasa cinta yang sempurna. Sambil memperhatikan dunia saat ini, Alex mengatakan bahwa jika ras iblis bisa mengambil alih semua itu, maka dewa pasti akan menunjukkan dirinya lagi. Deus malah bingung dan ia bertanya jika itu adalah kisah cinta menarik yang tidak bisa ia mengerti. Kaki Alex sendiri saat ini terlihat sudah gempor, lalu pada akhirnya ia pun ambruk dan ia berkata jika sekarang mereka sudah sampai. Deus menginjak bebenguk Alex dan ia berkata tentang mengapa Alex sangat lemah seperti itu. Deus menatap ke depan ketika ia sampai pada kuil yang dibicarakan oleh wanita emas tadi. Terlihat kuilnya besar dan kuil itu berbentuk batuan yang sangat luar biasa. Deus dan Alex pun masuk ke tempat tersebut dan Deus langsung memanggil wanita emas tadi yang ia sebut sebagai priestess. Terlihat Deus mengeluarkan mata iblisnya, lalu ia berkata tentang di mana para bandit dan juga helm Jin Gumyong yang telah dibicarakan. Namun tiba-tiba pintu di sana tertutup sehingga Alex langsung terkejut karena hal tersebut. Wanita emas tadi malah tertawa dengan aneh. Terlihat wanita itu duduk di tubuh naga dan ia terus tertawa sambil memperhatikan Deus yang telah datang ke tempat tersebut. Deus pun berkata bahwa sepertinya bandit yang menduduki kuil itu adalah wanita tersebut. Jadi sekarang ia bertanya tentang di mana helm yang dijanjikannya. Wanita itu pun terus memperhatikan Deus dan Alex. Lalu ia berkata bahwa berani sekali Deus bersikap lancang pada dirinya. Wanita itu mengeluarkan mata emas yang sangat indah. Lalu ia berkata bahwa dirinya adalah Dragon God yang merupakan pemimpin dari para naga, yang dimana dirinya adalah Jin Gumyong itu sendiri atau biasa dipanggil Yulgum. Deus yang mendengar hal itu langsung terkejut sekaligus kebingungan. Sedangkan Alex di sana berkata bahwa ada hal yang sedikit aneh karena Yulgum berada di sana. Yulgum sendiri di sana berteriak dan ia bertanya tentang apakah mereka kaget ketika melihat makhluk yang jauh di luar pemahaman mereka. Yulgum berkata bahwa jika mereka takut maka dirinya menyuruh mereka untuk berdoa pada dirinya yang merupakan suatu entitas yang murah hati. Deus pun berkata bahwa Dragon God memang cukup mengesankan. Yulgum berkata bahwa sepertinya sekarang Deus sudah sadar, jadi ia akan memberikannya sebuah tugas untuk pengampunan. Terlihat Deus memasang wajah membingungkan. Ia berkata bahwa Dragon God adalah gelar yang keren, jadi mungkin dirinya juga perlu gelar keren seperti itu. Yulgum bingung ketika mendengar hal tersebut. Namun terlihat Deus dan Alex sangat senang karena sekarang Deus berkata bahwa dirinya akan disebut sebagai pria alpa sang raja mewing di dunia. Tubuh Yulgum geram karena hal tersebut. Terlihat di sana ia menatap tajam dan ia pun berkata agar mereka menghentikan omong kosongnya dan berlutut di hadapannya untuk meminta maaf. Deus bingung dengan hal tersebut dan ia berkata bahwa dirinya belum melakukan apapun sehingga dirinya tak mengerti mengapa ia disuruh minta maaf. Yulgum pun berkata bahwa Deus telah membunuh naga dan ia yang merupakan ibu dari semua naga pasti kesal karena anaknya telah dihabisi. Deus pun bertanya tentang apakah keadaan sekarang bisa terjadi hanya karena hal tersebut. Tiba-tiba Gumye pun berada di hadapan Deus karena tadi ia kesal dengan perkataan yang telah dilontarkannya. Yulgum berkata bahwa sepertinya Deus ini ingin mati karena tadi perkataannya seperti meremehkan kematian dari naga. Yulgum berkata bahwa sekarang mereka ada di Yellow Jet Realm yang merupakan domain expansionnya. Ia berkata bahwa dirinya tak peduli jika Deus adalah Raja Iblis karena di tempat tersebut Deus bukanlah tandingannya.
Alex juga berkata jika tempatnya sekarang adalah wilayah dari Yulgam, jadi bertarung di sana akan sangat berbahaya. Yulgam tersenyum, ia berkata bahwa Alex mengetahui kemampuannya, jadi sekarang ia menyuruh Deus sang Demon King ke-666 berlutut di hadapannya. Namun tiba-tiba Yulgam pun terkejut. Terlihat di sana Deus tersenyum mengerikan dan ia berkata bahwa Yulgam berani sekali mengatakan hal tersebut padahal tahu jika dirinya adalah Demon King ke-666. Dan di sana sekarang ia pun menyuruh Yulgam untuk melepaskan topeng jelek yang digunakannya. Yulgam kesal dan ia berkata bahwa berani sekali Deus mengatakan hal tersebut. Tiba-tiba di sana Deus mengarahkan tangannya sambil berkata bahwa ia akan mengatakan sesuatu. Deus menatap santuy, lalu ia bertanya tentang mengapa Yulgam tak meminta maaf padanya karena ia telah menipunya. Yulgam bingung dan ia bertanya tentang apa maksud dari perkataan Deus. Yulgam kebingungan karena ia tidak mengerti dengan Raja Iblis gila yang sekarang ada di hadapannya itu. Deus berkata bahwa ia tak ingin mencari masalah, namun tiba-tiba anak Yulgam muncul lalu menimbulkan masalah dengan membakar semua bangunan. Deus berkata bahwa dirinya melawan naga sebagai bentuk pertahanan diri dan hal itu langsung membuat Yulgam terdiam. Deus juga mengatakan bahwa Yulgam telah menipunya dengan mengatakan di sana ada bandit dan ia berkata bahwa seharusnya Dewa Naga tak boleh melakukan hal tersebut. Yulgam mulai mengeluarkan air liurnya karena di sana ia merasa bingung dengan perkataan dari Deus. Alex juga mengatakan jika itu benar. Ia berkata bahwa naga tak bisa sangat arogan seperti itu hanya karena dia punya kekuatan. Alex berkata jika pihak naga lah yang telah melakukan kesalahan dan melanggar perjanjian damai, jadi seharusnya saat ini Yulgam meminta maaf. Tak hanya itu, di sana Deus juga berkata apakah Yulgam sang Dewa Naga telah meminta maaf pada warga di desa Zoryx. Deus memasang wajah kudanya. Ia berkata bahwa seorang anak yang membuat masalah pasti karena ulah dari orang tuanya yang tidak becus. Alex juga berkata bahwa Yulgam telah lari dari tanggung jawab karena bahkan Yulgam berkata bahwa dirinya bukan ibu sesungguhnya dari para naga. Deus dan Alex terus mencecar Yulgam dan mereka terus mengatakan bahwa semua hal bisa terjadi karena Yulgam yang tidak benar. Kuping Yulgam pun mengeluarkan darah saking banyaknya cecaran pada dirinya. Lalu pada akhirnya wajah Yulgam pun menjadi kuda dan ia bertanya-tanya tentang mengapa sekarang dirinya merasa melakukan kesalahan. Deus pun berkata jika Yulgam memang melakukan hal yang salah, jadi sekarang ia dan Alex akan pergi dari sana. Meski begitu Yulgam memanggil mereka dan ia bertanya tentang apakah mereka ingin mendengar permintaannya. Deus pun berkata agar Yulgam meminta maaf terlebih dahulu sebelum mengatakan sesuatu. Yulgam yang mendengar hal itu merasa bingung, sedangkan Deus langsung berkata bahwa meminta maaf bukanlah suatu hal yang akan merugikan. Deus pura-pura pergi, namun ia tersenyum kecil karena Yulgam mengatakan sesuatu. Yulgam dengan nada rendahnya langsung meminta maaf pada mereka. Lalu tiba-tiba tangan Deus pun memegang kepalanya sehingga Yulgam langsung terkejut. Terlihat Deus memasang wajah kuda, lalu ia berkata bahwa dengan senang hati ia akan menerima permintaan maaf dari Yulgam. Yulgam merasa kuda, lalu ia berkata bahwa keadaan sekarang sedikit aneh tapi tetap akan ia biarkan karena dirinya murah hati. Deus sendiri di sana tersenyum dan ia bertanya tentang apa mau dari Yulgam yang merupakan ketua dari para naga. Yulgam pun menatap tajam dengan maksudnya ia menatap tajam sambil berkata bahwa dirinya meminta Deus untuk memburu para naga. Dan cerita pun bersambung. Dasar maksudnya Top jahat katanya kesal karena naganya dibantai. Sekarang malah pengen diburu naganya. Jadi bejir lah kata gue teh. Sangat tidak mengerti dengan pemikiran jahat seperti ini ya guys ya. Apakah dia sengaja biar bisa nyalahin Raja Iblis karena nanti gemuduhin para naganya? Gak tahu juga sih. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita selalu belajar untuk membedakan Tobrut jahat dan baik ya guys ya. Karena yang jahat tuh selalu menipu dan bahkan meminta maaf pun karena ketahuan bohong, bukan karena melakukan kesalahan gitu. Karena ketahuan aja bohongnya. Dasar jahat. Dan mungkin segitu saja saya 100 alur cerita. Ingat teman-teman, pokoknya hati-hati dengan tak jahat. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.